Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Sebuah induktor terdiri dari 40 lilitan dialiri arus listrik 2 ampere dan timbul flaks magnetik dalam kumparan sebesar 5 Weber. Besarnya induktansi kumparan adalah, nah induktansi itu simbolnya adalah L, ya Dek ya. Kemudian induktor itu kata lainnya adalah kumparan. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal penting yang harus kita ingat, ya. Jadi pada sebuah induktor atau kumparan, ya, akan timbul GGL induksi ketika yang pertama terjadi perubahan flaks magnetik yang menembus kumparan tersebut. Nah, ini sesuai dengan hukum Faraday. Ya kan? Jadi E itu sama dengan N kali D flux per dt. Nah, D flux per dt itu artinya turunkan flux terhadap waktu. Atau bisa jadi delta flux per delta T. Ya. Kalau delta flux per delta T itu artinya perubahan flux dalam selang waktu tertentu, ya. Jadi poin pentingnya adalah kalau terjadi perubahan flux, pasti di ujung-ujung kumparan atau di ujung-ujung induktor itu akan timbul GGL induksi. Untuk N di sini adalah banyaknya lilitan pada kumparan, ya. Kalau di soal ini berarti N diketahui sama dengan 40 lilitan. Kemudian hal yang kedua yang menyebabkan timbulnya GGL induksi pada sebuah kumparan adalah terjadinya perubahan arus yang mengalir pada kumparan tersebut. Coba, kalau misalkan terjadi perubahan arus yang mengalir pada sebuah kumparan, logikanya nanti akan terjadi perubahan medan magnet, ya kan? Dengan terjadinya perubahan magnet, maka akan terjadi perubahan flux magnetik, ya kan? Karena kita tahu kalau flux, nah ini kita sambil mengingat materi ya. Jadi flux itu sama dengan B kali A kali cos theta, ya kan? B di sini itu adalah medan magnet. Kalau A itu adalah luas penampang bidang kumparan, kemudian theta itu adalah sudut yang dibentuk antara B dan garis normal sebuah bidang kumparan. Ini juga sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Nah, ketika terjadi perubahan arus, ya kan? Kalau arusnya berubah, maka otomatis B-nya ikut berubah. Nah, kalau B-nya berubah, maka nanti fluxnya juga ikut berubah. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada delta I, maka nanti akan ada delta B. Kalau ada delta B, maka nanti akan ada delta flux. Nah, kalau ada delta flux, nanti pasti akan timbul GGL induksi. Nah, sehingga nanti ketika terjadi perubahan arus, akan timbul GGL induksi diri namanya. Nah, rumusnya mirip dengan ini, ya. E sama dengan N D flux per dt. Nah, kalau terjadi perubahan arus, nanti rumusnya adalah E sama dengan L kali DI per dt. Nah, DI per dt itu maksudnya adalah turunkan arus terhadap waktu. Atau bisa jadi delta I per delta T, ya kan? Delta I itu adalah perubahan arus. Delta T itu selang waktu. Nah, artinya kalau delta I per delta T itu artinya perubahan arus dalam selang waktu tertentu. Nah, bedanya apa? Sebenarnya dua rumus ini sama. Ya, Dek ya, tetapi kalau secara fisika yang di sini disebut sebagai GGL induksi. Nah, GGL induksi. Kalau yang di sini ini disebut GGL induksi diri. Nah, GGL induksi diri sendiri itu kalau mau lengkap, ya kan? Ini istilah saya sendiri sebenarnya. Jadi kalau GGL induksi itu timbul karena ada perubahan flux dari luar, ya. Sementara kalau GGL induksi diri ini timbul karena adanya perubahan arus yang mengalir pada rangkaian itu sendiri. Nah, makanya disebut sebagai GGL induksi diri. Nah, karena kedua rumus ini sama, ya, maka nanti secara matematis bisa kita tuliskan N kali D flux per dt itu sama dengan L kali DI per dt. Nah, dt-nya di sini bisa kita coret. Ya, Dek ya, ini dicoret, ini dicoret. Berarti nanti kita punya N kali D flux sama dengan L kali DI. Kemudian nanti ini kalau kita integral, nah seperti ini. Ya, kalau D itu kan turunan diferensial. Supaya D-nya ini hilang berarti harus kita integral, ya kan? Kalau diintegral N D flux, kalau diintegral nanti hasilnya adalah N kali flux, ya kan? Integral L DI hasilnya adalah L dikalikan I. Sehingga kita dapatkan rumus L sama dengan N kali flux dibagi dengan I. Sampai sini bisa dipahami ya.
Oke, tinggal kita masukkan angkanya, berarti N sama dengan 40. Kemudian fluxnya sama dengan 5, ya kan? Arus yang mengalir sama dengan 2. Nah, ini kita sederhanakan. 40 dibagi dengan 2, ini kan 20. 20 kali 5 sama dengan berapa? Ya sama dengan 100. Satuannya Henry, ya kan? Berarti untuk soal kita kali ini jawabannya adalah yang E. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.